Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video tadi, tadi kan sudah dijelaskan dengan teori ya. Tadi ada rujukannya. Nah, kita sekarang move ke latihan soal. Di sini ada sebuah soal tentang PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja yang selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Terus yang masalah yang akan dilihat itu apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah pegawai? Terus yang kedua itu ada apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, langsung aja kita olah dengan SPSS ya teman-teman. Data ini kita masuk ke SPSS seperti. Nah, ya teman-teman, langsung saja seperti video tadi yang saya jelaskan, langsung ke analyze, regresi, dan linear. Ini baca kerja ke yang dependent dan gaji itu yang ke independent. Ini metode enter ya teman-teman. Terus ke option dulu. Ini seperti tadi ya. Entry 0,5, removal 0,10, terus include constant equation, misalnya value export yang pertama. Di continue langsung ke statistik. Ini regresi coefficient estimated dan yang di sini kolom sebelah kanannya itu model fit dan deskriptifnya diaktifkan. Jadi langsung klik continue dan ya, langsung klik OK. Dan datanya muncul. Dan dari data ini tuh kita bisa membuat kesimpulan dari soal-soal yang ada. Sebelum menjawab soal tersebut, dari data ini rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 ini adalah 8,65 ya, dengan standar deviasi 3,977. Dan rata-rata gaji dengan jumlah data 20 ini adalah 675 dengan standar deviasi 213,0. Dan soal yang pertama itu apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah pegawai? Dari hasil perhitungan ini didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji pegawai yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926 dan 0,927 ya, 0,27. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji pegawai searah, dan artinya ini semakin besar gaji pegawai di perusahaan akan membuat masa kerja cenderung akan meningkat untuk meningkat. Jadi misal gaji itu semakin naik, itu masa kerjanya itu akan semakin berbanding selaras dengan masa kerja ya teman-teman. Terus variabel gaji pegawai dengan masa kerja signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas dengan nilai sig yaitu 0,00 yang lebih kecil dari 0,5. Sebagaimana yang kita ketahui ketentuannya itu mengatakan jika probabilitas kurang dari 0,05 ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Dan untuk kepentingan ini kita menggunakan angka-angka pada layar pada bagian predikat value dengan cara membandingkan antara data gaji penilaian awal dengan data gaji hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan yang diprediksi dengan rumus yang berikut misalkan Y plus BX, terus tadi yang sudah dijelaskan juga. Terus untuk menghitung angka masa kerja di prediksi pertama, masukkan aja angkanya yaitu Y sama dengan ya tadi 23,294 plus 50,693 dikali 3. Nah, 3 ini dari mana? 3 ini dari data pertama yang hasilnya adalah 386,241. Untuk perhitungan masa kerja berikutnya caranya adalah sama. Dan dari kesimpulan yang dapat dibuat dari kasus ini adalah hubungan antara masa kerja dengan gaji pegawai adalah 0,926 atau sangat kuat. 9,7 atau sangat kuat, searah dan signifikan lalu berpengaruh pada masa kerja terhadap gaji sebesar 8,9 PR square. Lalu pengaruh variabel lain di luar model sebesar 14,1. Dilihat dari mana? Ini 100% dikurangi 85,9%.
dan kecenderungan biaya gaji secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Nah itu apa ya, pemecahan masalah atau berdasarkan pertanyaan dari latihan soal yang ini ya teman-teman, PT apa ya, PT anak negeri. Mungkin video kali ini saya sekiankan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.